Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan membicarakan tentang kepribadian impet. Di video sebelumnya, ketika gue membicarakan bagaimana seorang impet itu dibesarkan sebagai seorang anak scapegoat di keluarga disfungsional, gue sudah menyinggung tentang titik balik dari kehidupan seorang impet. Ya. Nah, di video kali ini gue mau membahas tentang salah satu contoh kasusnya ya. Salah satu contoh kasusnya. Memang sih setiap orang itu kan berbeda-beda ya, titik baliknya kehidupannya. Jadi sekarang gue mau membahas tentang salah satu contoh yang gue lihat sendiri orangnya. Mudah-mudahan contoh ini bisa memberikan gambaran lah atau inspirasi lah ya bagi kalian-kalian para impet. Jadi kondisi yang kita bahas sekarang ini adalah seorang impet ya yang sudah menikah gitu dan sudah punya anak. Kondisinya adalah dia tidak tahu kalau dia adalah seorang impet. Satu. Dua, dia tidak tahu kalau dia itu dibesarkan di sebuah keluarga disfungsional dan peran dia adalah seorang anak scapegoat. Dia hanya tahu ya kehidupan tuh seperti yang dia jalanin. Oke. Dan hasilnya adalah dia punya banyak luka batin ya atau inner child wound. Luka-luka batin itu kalian bisa cek di video yang 8 luka batin seorang anak kambing hitam ya. Di situ gue udah jelasin kira-kira hasilnya adalah mereka biasanya punya rendah diri ya, suka merasa bersalah, sering takut berinteraksi dengan orang lain, pesimis, punya harga diri rendah, dan hal-hal yang lain lah. Intinya adalah mereka adalah pribadi yang penuh dengan luka batin ya dari masa lalu mereka. Oke, sekarang kita bahas ya. Ketika dia menikah ya, dan kemudian dia punya anak ya. Nah, seorang impet ini ketika dia punya anak ya, dia tuh punya refleks ya, karena dia punya gift sebagai seorang impet, akhirnya dia punya refleks ketika dia membesarkan anaknya. Dia mau memberikan apa yang dulu dia nggak punya, dia mau berikan itu kepada anaknya. Gitu. Nah, apa yang nggak dipunya oleh anak-anak dari keluarga disfungsional? Itu kan ada 3 biasanya. Rasa cinta, rasa hormat, dan rasa aman ya atau rasa dilindungi. Nah, si impet scapegoat ini secara tidak sadar, secara refleks karena dia seorang impet, dia berusaha memberikan itu kepada anaknya. Nah, gue pernah nyinggung ya di sesi parenting talk, video parenting talk, di mana gue bilang sebenarnya kita para orang tua ini kalau misalnya kita merawat anak kita ya terikat secara emosional, itu sebenarnya juga kesempatan kita untuk mengulang masa kecil kita, untuk mempelajari kembali masa kecil kita dulu, agar supaya kita bisa tahu juga bahwa siapa tahu kita tuh sebenarnya punya hal-hal yang dulu kita tidak ketahui atau luka-luka batin yang kita bisa tidak sembuhkan. Nah, ketika seorang impet membesarkan anaknya, dia merasa terkejut gitu ya. Dia bertanya-tanya, dia mulai bertanya-tanya, kenapa cara saya membesarkan anak saya kok itu berbeda dengan cara saya dulu dibesarkan, gitu. Dan dia bertanya-tanya, dia berpikir bahwa apakah saya yang salah ya membesarkan anak saya? Kenapa saya membesarkan dengan cara yang sangat berbeda ketika saya dulu dibesarkan? Nah, ketika dia melakukan itu setiap hari, setiap saat, gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikiran si impet gitu. Dan kemudian dia mulai bertanya-tanya dan dia mulai berpikir bahwa bagaimana kalau ternyata semua yang saya yakinin ini bisa saja salah gitu. Bagaimana kalau ada kemungkinan lain bahwa ada kemungkinan lain di mana saya bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kondisi itulah yang kemudian membuat si impet itu mulai mencari-cari jawaban akan pertanyaan dia. Ya. Nah, disitulah kita bilang bahwa dia mungkin saja menemukan titik balik kehidupannya dia. Ketika misalnya dia akhirnya bisa menemukan bahwa dia ternyata seorang impet misalnya, kemudian dia lahir di sebuah keluarga disfungsional, tumbuh di sebuah keluarga disfungsional, dan bahwa ternyata yang dia yakinin selama ini itu salah. Nah, kita ini kan guys, sebenarnya kan kita ini kan punya kepingan-kepingan memori di dalam hidup kita, ya kan? Kepingan-kepingan memori kita itu kan sebenarnya seperti puzzle yang mana ketika kita merangkai kepingan-kepingan memori yang kita punya itu pada akhirnya menjadi sebuah gambar besar dari kehidupan kita.
Nah, itu yang terjadi pada seorang impact ketika dia sudah mulai mengetahui tentang siapa dirinya. Dia akan menyusun kepingan-kepingan memori yang dia punya, dan kemudian dia membentuk sebuah gambar besar yang pada akhirnya memberikan dia gambaran bagaimana kehidupan dia yang sebenarnya. Dan pada saat itulah dia mulai melihat bahwa, oh, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui dirinya mulai terjawab. Gitu. Dia mulai bisa merekonstruksi apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia mulai bisa mengetahui bahwa, oh ternyata saya seorang impact, mengapa saya waktu kecil saya menjadi seseorang yang peragu, misalnya begitu. Dan kemudian ternyata saya tumbuh, dibesarkan di sebuah keluarga disfungsional, saya menemukan jawaban mengapa saya merasa tidak bahagia di dalam keluarga saya, merasa selalu tertekan, kenapa saya merasa harus selalu berkompetisi, misalnya gitu, karena itu terjadi di keluarganya. Ketika dia tahu bahwa dia scapegoat, oh ternyata saya itu, kenapa saya tidak pernah berani bermimpi, kenapa saya merasa diri saya tidak berharga, kenapa saya merasa suara saya tidak berharga, itu ternyata karena dia dulu dibesarkan sebagai keluarga anak scapegoat. Dan kemudian ketika saya keluar dari keluarga saya berinteraksi dengan orang lain, saya merasa tidak nyaman, saya merasa takut, saya merasa terendah diri, saya merasa tidak didengar. Dan ketika saya dewasa, saya merasa tidak punya impian, saya merasa disconnected dengan dunia. Misalnya gitu ya. Hal-hal itulah yang akhirnya bisa terjelaskan di dalam kehidupan si impact. Ya. Nah, dan ketika ini terjadi, itulah mulai starting bahwa dia mulai menemukan siapa jati dirinya, dia mulai menemukan potensi yang ada di dalam dirinya, dia mulai mencari jalan untuk mengembangkan dirinya. Dia mulai bisa berkata kepada dirinya bahwa, oh saya ini berharga, saya berhak punya impian, suara saya ini berhak terdengar, saya berhak menyuarakan pendapat, saya berhak mencari kehidupan yang saya impikan. Dan mulailah starting dia mulai menekan si impact ini mulai membangun jati dirinya. Tentu prosesnya orang berbeda-beda ya. Nah, itulah yang kita katakan bahwa titik balik kehidupannya si impact. Tentu yang kita perlu ketahui bahwa ini bukan satu proses jentikan jari, bukan seperti film yang dimana dia menemukan jati diri dan kemudian dia berubah menjadi hebat ya. Dia masih harus melalui proses yang panjang ya, menyembuhkan luka batinnya gitu ya. Dan prosesnya itu juga bukan satu grafik lurus, tapi grafik di mana terkadang dia sudah merasa menyembuhkan dirinya, tapi kemudian dia down lagi. Menyembuhkan dirinya, ada progres dan kemudian down lagi. Itu sesuatu hal yang biasa ya, memang begitu progresnya. Inilah salah satu proses di mana kita bisa mengatakan bahwa si impact itu pada akhirnya menemukan titik balik kehidupan dia dan menjadi seorang impact yang baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.